2 lembah lagi berdiri ya. Berkaitan, lanjut, pelan-pelan. Ya, kami tak akan berubah sampai puisi. Kalau bukan karena cinta, tak akan hadir aku di sini. Selamat datang Pak Bulu Rintang. Semalam pasukannya berjaga-jaga 24 jam di sini. Eselon 1, Eselon 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika, para dinas atau yang mewakili. Ini adalah satu perjalanan yang panjang. Kadang-kadang manusia lupa bersyukur atas nikmat yang banyak ini. Oleh sebab itu tadi saya katakan, siapa bersyukur ditambah rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa kufur, ingat azab Allah itu keras. Kita semua jarang berkumpul seperti ini. Jarang kita bertatap muka. Padahal kita bersaudara, padahal kita berfamili. Padahal kita ini berasal dari satu kampung yang sama. Dan kalau saya lihat, semua nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan tentang sesuap nasi yang kita makan yang mengenyangkan perut kita. Tentang seteguk air yang kita minum yang menghilangkan dahaga kita. Tentang nikmat kesehatan yang kita dapatkan. Nikmat memiliki anak cucu. Allah akan tanya, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Adakah kita bersyukur dengan semuanya itu? Oleh sebab itu, saya hanya melihat bahwa kita harus berusaha. Di samping semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berusaha. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya masing-masing. Dulu kita di Bulu Rintang mengangkat kopi, menjual kopi ke Tigalingga. Kalau kita tidak rubah nasib kita, Tuhan tidak akan rubah itu. Kalimat ini pernah ditulis di kota Banda Aceh di pinggir Masjid Baitur Rahman. Waktu itu ada kunjungan Presiden Korea Selatan namanya Park Chung-hee. Park Chung-hee tanya itu sekitar tahun 70-an pada Gubernur Aceh waktu itu. Apa artinya itu Pak Gubernur? Kata Gubernur, Tuhan tidak akan rubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Kalimat itu yang sesungguhnya ayat dari Al-Quran dicatat oleh Park Chung-hee, dibawanya ke Korea. Waktu itu Korea belum maju. Ditulisnya spanduk-spanduk, poster-poster, slogan-slogan di kota Seoul, di kampung-kampung, di jalan-jalan, bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah nasibnya masing-masing. Dengan itu bangsa Korea maju. Mereka tahun 70 mengirim 10.000 mahasiswa ke Amerika Serikat. Indonesia juga pada saat yang sama mengirim 10.000 mahasiswa ke Amerika Serikat. Hanya orang Korea belajar teknik, jadi insinyur, jadi doktor. Sementara orang Indonesia belajar ilmu-ilmu sosial, perbandingan agama, psikologi. Bukan berarti ilmu tidak pintar, tidak penting. Tapi pulang kita berdebat di sini, tiada Tuhan selain Tuhan, T besar T kecil. Sementara mereka sibuk membuat sepeda motor, mobil, kereta, komputer, pesawat, senjata. Mereka maju
sekarang hanya menjalankan satu ayat dari 6.666 ayat. Kita ini kebanyakan ayat, barangkali jadi bingung sendiri kita. Orang Korea konsisten menjalankan satu ayat itu maju mereka. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengatakan, di negeri yang saya cintai ini, yang selalu terkenang dalam ingatan, akan tetapi karena kita berjauhan, kerap kali kita hanya bisa saling bertelepon, saling SMS. Kita harus merubah nasib kita, dan kita harus berjuang. Saya katakan kemarin ke Bupati Dairi, kita tidak bisa diam membiarkan negeri ini jalan berlobang. Fasilitas kita harus ambil, kita harus rebut, kita harus lobby, kita harus bicara. Jadi di samping itu, elemen-elemen masyarakat, pemerintahan daerah, gubernur, bupati, wali kota, apakah itu anggota DPR RI, anggota DPD RI, harus proaktif, harus memperjuangkan daerahnya. Sumatera Utara ini bukan daerah miskin. Ada perkebunan, ada pertambangan, ada sayur mayur, ada buah. Apa yang nggak ada di sini? Apapun nggak ditanam tumbuh, durian nggak ditanam tumbuh. Jadi amat besar karunia Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh sia-siakan ini. Kita harus rubah negeri kita ini. Kita harus sekolah, kita harus belajar. Anak-anak harus belajar. Anak-anak harus jadi pintar. Makanya hari ini insya Allah ada penyerahan komputer untuk desa ini. Mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa belajar komputer itu. Katanya nggak ada komputer di sini, adanya komputer, Pak. Karena perjalanan ini terlalu panjang. Tapi hidup ini tidak cukup hanya on the track. Yang lebih lagi on the right track. Kita harus tetap di jalan yang benar, jalan yang istiqomah. Jangan sampai kita bengkok. Dan tentunya semuanya kita niatkan karena ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha menentukan terhadap langkah-langkah kita. Kita tidak mengerti besok lusa kita akan jadi apa. Jadi sekali lagi, marilah kita berusaha merubah nasib kita. Kita harus belajar, kita harus pintar. Orang beriman itu harus cerdas dan pintar dan cerdik. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang cerdas, dan orang cerdas kalah dengan orang cerdik. Kita disuruh cerdik. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak hanya berkumpul di masa di dunia ini saja, tapi kita memohon supaya kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang beriman, mereka akan kami kumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Di dunia saja kita jarang berkumpul. Pertanyaannya di akhirat, apakah kita bisa berkumpul? Apakah level keimanan kita sama? Apakah level amal-amal kita sudah cukup? Belum tentu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Fatimah, putri beliau, putri kesayangan, ya Fatimah binta Muhammad, i'mali bi nafsik fa inni la ugni anki syai'an yaumal qiyamah. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad SAW, Fatimah putrinya Rasulullah SAW, beramallah untuk dirimu sendiri, karena aku Rasulullah SAW tak bisa tolong engkau sedikit pun nanti pada hari kiamat. Itu putri beliau, nggak dijamin oleh Rasulullah, apalagi kita ponakan Nabi juga bukan. Jadi kita berusaha, kita beriman, jauhi maksiat,
Jauhi kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan kita. Karena dengan takwa itulah kita bisa masuk surga. Mematuhi aturan-aturan agama. Jangan kita lecehkan agama itu. Saling menghormati, hidup rukun dan damai satu sama lain. Setelah kami teliti apa yang terjadi di Pandeglang, apa yang terjadi di Temanggung, itu yang datang orang luar, provokator. Nah, kita harus waspada, aparat setempat waspada. Ada gubernur, ada bupati, ada kapolda, ada kapolres, ada kapolsek, semuanya memasang mata dan telinga, antisipasi supaya kita semua tidak terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Kehidupan yang rukun di daerah Karo ini, Dairi ini, harus kita pelihara, harus kita jaga sama-sama. Kalau sudah terjadi baku hantam saling bunuh, tidak ada yang untung, tidak ada yang menang kecuali syaitan. Kita hancur, kekeluargaan kita rusak, mau berusaha ekonomi, berjualan, berdagang, bekerja, tidak bisa. Bagaimana mau berdagang kalau di kuping kita terdengar dar der dor, dar der dor? Mau keluar kita merasa tidak aman. Sekarang kan enak kita. Jadi mudah-mudahan sekali lagi silaturahim kita ini tetap kita jaga. Walaupun kita jauh berbeda, ada keinginan kita untuk setiap saat berkumpul seperti ini. Tapi karena kita menjalankan tugas negara yang jauh lebih besar untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia ini, ada 33 provinsi, ada 5.000, hampir 6.000 kecamatan, kabupaten ada 500-an. Belum lagi desa-desa, karena kami hafal jumlah desa itu ada 70.000. Karena kami yang pasang teleponnya, kami yang pasang televisinya, kami yang pasang internetnya. 70.000 bagaimana mengunjunginya? Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali inilah yang bisa kita sampaikan. Dan kalau ada juga salah, mohon dimaafkan. Luar biasa sambutan gubernur dari kemarin di bandara, sambutan bupati, sambutan teman-teman di Kabanjahe, Masjid Raya Kebunjahe, kemudian juga Bupati Dairi. Kita meresmikan pusat layanan internet kecamatan. Mudah-mudahan ini tidak bisa atau jangan mudah kita lupakan dalam ingatan. Kalau ada kesempatan waktu lagi, kita adakan silaturahim lagi. Karena silaturahim ini menambah rezeki dan memperpanjang umur. Beta bukan ahli berpantun, pandai mengubah seloka lama. Kepada bapak dan ibu yang santun, ada salah, maafkan beta. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam. Selamat pakai itu.